Tribuners, bintang bincang kita lanjutkan bersama Bapak Maurid Mantiri dan Bapak Hengki Wunandar. Kota Bitung merupakan salah satu dari ratusan daerah yang ada di Indonesia yang pada tanggal 9 Desember nanti akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Dan Kota Bitung adalah satu di antara dari ratusan itu. Pak Maurid Mantiri, meski Bapak dan Pak Hengki belum ditetapkan oleh KPU karena memang tahapannya belum, tapi kan sudah mengantongi surat dukungan dari Ibu Megawati untuk pilkada nanti, Pak. Sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan seberapa besar sih, Pak? Ya, kalau pertama kami melakukan konsolidasi partai, Ya. karena kita memang satu partai, kemudian menggalang kekuatan dari teman-teman yang bersedia mendukung. Memang sudah ada beberapa partai yang mendukung kami. Oh gitu. Dan kemudian karena itulah kemudian kami melakukan penggalangan melalui mekanisme suku, profesi, dan kemudian yang lain yang langsung dikelola oleh relawan. Oh gitu. Nah karena itulah kemudian kami percaya dengan kekuatan ini persiapan kami sudah siap masuk dalam wilayah pertandingan. Oh gitu. Sudah siap lahir batin, Pak, ya, Ya. tentunya. Oke. Pak Hengki sendiri gimana, Pak? Siap, Untuk memanaskan mesin partai dan mesin relawan ini? Itu kan sementara jalan konsolidasi partai sampai terlanting-lanting. Oh gitu. Jadi partai pun siap, Oh gitu. pasti siap 100%. 100% Pak ya. Selain itu juga relawan yang mesti terus digerakkan, Pak ya. Ya, tetap Oke. jalan semua. Pak Maurid ini kan sudah cukup lama memang asli orang sini ya. Tentu sangat mengerti karakteristik masyarakat Bitung. Gambaran pembangunan yang akan Bapak laksanakan di Kota Bitung sendiri seperti apa, Pak? Jadi intinya saya bilang tadi seperti di awal, kita mengetahui dulu leading sektor kita. Kontributor terbesar, pemberi yang menggerakkan ekonomi di kota ini. Karena itu menjadi basis. Jangan sampai kita mencari sumber ekonomi lain, kita mengorbankan ekonomi yang sudah eksis. Karena itulah kemudian bagaimana kita menjalankan nilai tambah baru kepada kota kita ini dari sumber-sumber yang kita perlu garap, sambil kita melakukan penguatan dengan apa yang sudah pernah ada. Bentuk praktisnya yang perlu kita tingkatkan di tengah pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana meningkatkan akses rakyat. Akses rakyat ini yang pokok, yang penting. Karena kalau tanpa akses mereka, sulit mereka berinteraksi terhadap pusaran ekonomi yang terjadi di kota ini. Karena itulah substansi yang kami bilang kelurahan hebat ini. Iya. Model dan bentuknya akan kami sampaikan secara detail. Kami berdua ya? sudah siap untuk detailnya. Kegiatan programnya apa? Berarti memang pembangunan yang akan dilakukan memang berbasis dari bawah Ya, gitu ya? ya. Bukan dari atas ke bawah Ya. gitu ya? Kita mengharapkan dia itu untuk baseline-nya kita, baseline pembangunan kita. Kalau yang sifatnya punya nilai ekonomis tinggi, tentu saja kita mengundang investor. Oh, Tapi investor itu kan melihat bagaimana daerahnya dulu, kekuatan ekonomi daerah. Karena dia mungkin masuk ke wilayah daerah yang notabene masih kacau balau. betul. Iya. Ada demo masyarakat, ada keputusan-keputusan sedikit demo. Iya. Nah ini demo ini kan pasti ada kesenjangan. Kesenjangan ini yang kita sementara cari tahu. Oh, Sebelum kita memasuki pertandingan, agar mudah kita menyampaikan ke publik sesuai apa yang menjadi dasar berpikir mereka tentang pemerintah itu apa. oh gitu. Pak Hengki, ini kan latar belakangnya selain politisi juga seorang pengusaha. Memandang Kota Bitung ini dalam pembangunan seperti apa ini, Pak? Sebenarnya Bitung ini punya peluang untuk lebih bagus ke depannya. Tapi yang tergantung daripada kepala daerahnya bisa membantu perekonomian untuk lebih maju Atau tidak ya? atau tidak. Kemudian kan regulasi kan sudah ada jelas, Betul, ada iya. tinggal kita ikuti. Kemudian kalau kita pikirkan mengenai rakyat daerah itu dari pemerintah pusat kan sudah canangkan untuk ketahanan pangan. Kenapa kita tidak ikut? Laksanakan ya? Melaksanakan itu kan begitu, Pak. Betul. Oke. Jadi berimbang nantinya. Pak Maurid, di Kota Bitung ini kan selain daratan juga ada wilayah pesisir ini, Pak. Ya. Konsep pembangunannya gimana nantinya, Pak? Apakah memang harus diratakan atau seperti apa kira-kira? Jadi lalu kita ini perlu diketahui sebagai anggota DPR, saya pernah ketua kelompok kerja dan panitia khusus untuk Perda. Jadi satu Perda yang kemudian Perda itu pertama sebenarnya di Indonesia, pengelolaan wilayah pesisir.
Oh, iya iya. Di sana diatur tentang segala aspek dan zona menyangkut kepentingan. Iya. Ada beberapa kepentingan di Selat Lembe ini yang notabene itu berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Iya. Karena itu penting bagi kita untuk mengingat juga bahwa dari dulunya awal di Perda di Kota Bitung sekarang sudah jadi undang-undang. Iya. Kita harus Berarti mencontoh dari Bitung ini Nah, kelihatannya ini. Iya. Dan karena itulah kemudian melalui pemerintah provinsi mereka sudah bikin Perda zonasi. Nah, Perda zonasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kita bagaimana pengembangan wilayah pesisir ini. Dampaknya yang kemudian kita perlu bentuk turunannya. Turunan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kalau dia berdampak langsung perlu ada pemindahannya, kita harus didahului dengan pendekatan sosial. Kemasyarakatan, bagaimana mereka bisa hidup di daerah wilayah yang baru contohnya. Tapi kalau itu tidak perlu ada pemindahan dengan perlu pendekatan kultural ataupun pendekatan sosial kemasyarakatan, kenapa kita harus pindahkan masyarakat? Oh betul. Iya, iya. Kalau kita menilai bahwa dengan memberdayakan masyarakat yang di situ sebagai pelaku ekonomi langsung, nah itu yang kemudian kita sementara dalam titik pengkajian. Seandainya di wilayah pesisir ini, seperti di wilayah pesisir yang ada di Tandurusa, Iya. mereka ada banyak yang hidup di pinggiran pantai dalam bentuk rumah-rumah di atas air. Iya. Nah ini kan tinggal kita poles. Kalau kita memang ada fokus di wilayah pariwisata, kita bisa poles. Jadi homestay. Betul. Tetapi kalau kita bantu mereka dalam rangka agar pihak turis itu nanti punya keputusan mengambil tidur dan tinggal di atas laut. Oke. Walaupun dengan tengah, nah itu perlu pembinaan lingkungan, aspek lingkungan, pembinaan tentang kebersihan Oke. di wilayah mereka berada. Kalau jumlah seperti itu ada 100 kamar, contohnya, oh itu sama dengan investasi hotel berbintang. Iya. Dengan tingkat huni 100, tinggal bagaimana kita mau mencoba meningkatkan tingkat hunian. Betul. Berarti ini memang sangat luar biasa Iya. ya potensinya. Pak Murid, mungkin yang terakhir, pandangan atau konsep berpolitik Bapak ini seperti apa sih? Apakah berpolitik mesti harus menjadi penguasa atau seperti apa? Ya, jadi kita memang secara kepartaian konsep politik kita ini adalah politik kerakyatan. Dasarnya dari PDI Perjuangan. Iya. Karena itu bahwa konsep kita bahwa politik itu harus bersifat universal. Dalam hal kita harus mampu memahami bukan sekedar kekuasaan belaka, tetapi kekuasaan itu kita pakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, sehingga sebagai pemimpin tinggal kita mengaplikasikan apa yang dimaksud dengan politik adalah kekuasaan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bertindak sewenang-wenang itu adalah sesuatu yang bertentangan. Kalau kita lagi berkuasa, kita ingat bahwa yang membuat kita berkuasa ini adalah rakyat. Makanya Ibu Mega berkali-kali menyampaikan, itu pun diterjemahkan oleh Pak Jokowi, bahwa keselamatan rakyat di atas daripada segala-galanya. Jadi itu karena itu yang kemudian implementasi apa yang kita harus lakukan juga harus tergambar dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, dari apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden kita, dan kemudian dijawantakan oleh Gubernur maupun kami di lapangan. Oke. Terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih Pak Maurid, terima kasih Pak Hengki atas bincang-bincangnya, atas waktunya. Tribuners, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Maurid Mantiri dan Bapak Hengki Hunandar yang pada tanggal 9 Desember nanti akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bitung. Tribuners, jangan lupa ikuti terus channel kami di YouTube Tribun Manado Official dan di live Facebook Tribun Manado, tayangan spesial, tayangan yang sangat berkualitas tentunya hanya di Tribun Bakudapa, sajian spesial sang pemimpin. Itulah bincang-bincang kami selama 1 jam ke depan. Saya Khairuman mewakili tim kreatif video Tribun Manado mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi.